Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Oppo, yaitu adalah Oppo Reno 8T 4G. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe. Juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Oppo Reno 8T ini ya guys. Sebelumnya kita ingin berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan HP Oppo Reno 8T 4G ini. Di mana HP ini itu kita dapat pinjaman dari distributor ponsel. Di mana distributor ponsel sendiri adalah toko official store di Tokopedia dan dia juga punya toko di Shopee. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk beli Oppo Reno 8T 4G ini, silakan langsung cek link di deskripsi video, nanti kita taruh link pembeliannya. Dan tokonya yang terjamin guys, dan official store di Tokopedia sudah pasti terjamin banget ya guys. Dan thank you sekali lagi, dan disclaimer, review ini kita murni dari pendapat review gadget tanpa campur tangan dari distributor ponsel ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Oppo Reno 8T 4G ini ya guys. Aspek pertama akan kita bahas dari sisi performance, di mana performance dari HP ini dibekali oleh chipset MediaTek Helio G99 dan RAM 8GB, di mana itu untuk penggunaan harian tuh aman banget, sudah lancar banget, tidak ada masalah ya guys, tidak ada komplain dari sisi performance harian. Softwarenya juga sudah oke. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Kita uji coba dua game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasi baterainya semua di layar kalian. Overall masih termasuk lancar banget, dan kita masih dapat rata-rata FPS di 52 FPS untuk game Mobile Legends, itu termasuk cukup oke guys. Kemudian bagaimana dengan game Genshin Impact, kita juga uji coba, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasi baterai semua di layar kalian. Overall juga masih cukup playable, kita dapat rata-rata di 31 FPS. Ya ini masih oke guys, meskipun memang ada sedikit catatan untuk dari sisi performa, di mana sistem pendinginan HP ini kurang oke untuk gaming, karena setelah kita pakai gaming Genshin Impact cukup lama, sekitar setengah jam, itu memang terasa cukup hangat ya guys. Dan itu yang menyebabkan FPS-nya agak drop sedikit ya guys. Dan itu membuat rata-rata FPS-nya tidak bisa maksimal dibandingkan HP MediaTek G99 di rentang harganya ya guys. Kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri? Kita uji coba menggunakan 3 benchmark. Kita uji coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita terakhir uji coba menggunakan PC Mark, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall secara performance untuk harian ini sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian dari sektor kamera, kualitas kamera 100 megapiksel yang dibawa oleh Oppo Reno 8T 4G ini menurut kita termasuk cukupan standar aja, karena di harga 4 jutaan masih banyak HP lain yang punya kamera yang lebih bagus daripada Oppo Reno 8T 4G ini. Tapi untuk kita perlu apresiasi adalah dia memberikan kamera mikroskop yang tidak ada di brand lain manapun di harga 4 jutaan. Itu kita perlu apresiasi meskipun hanya 2 megapiksel. Dan meskipun itu sebenarnya lebih ke gimmick aja sih, tapi menurut kita tetap perlu kita apresiasi untuk diberikan fitur itu. Meskipun nggak mungkin di kehidupan nyata tidak sesering itu kalian pakai. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini, karena kenapa kita bisa bilang cukupan aja, karena secara dynamic range masih belum stabil, dan kadang-kadang masih ada efek beauty untuk di muka, kadang-kadang agak putih meskipun kita sudah matikan ya guys. Dan kalian bisa lihat sampel foto videonya setelah ini guys. Hai guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Oppo Reno 8T kalau kita gunakan buat vlogging. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, mikrofonnya. Kalau kalian lihat di sini memang tipikal HP-nya Oppo ini memang dia lebih memutihkan wajah ya guys. Jadi ada efek beauty-nya, dan ini lagi ada suara pesawat lewat kayaknya. Jadi ya kalian bisa dengar nggak suaranya kita dengan jelas atau tidak? Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera depan kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini. Apakah menarik atau tidak? Silahkan terus komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Oppo Reno 8T kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini kita pegang handheld tanpa bantuan tripod, mini tripod, dan lain sebagainya. Menurut kalian apakah menarik atau tidak? Silahkan terus komentar. Kalau menurut kita sih termasuk lumayan ya guys, meskipun kita bisa bilang ini sih termasuk cukupan aja untuk kelas harganya. Di harga resminya sih 4,6 jutaan, tapi di distributor ponsel itu bisa dapat harga lebih murah guys. Kalian juga bisa cek langsung link di deskripsi video, nanti kita akan taruh pembeliannya, dan itu benar-benar menarik ya guys. Untuk harganya juga jauh lebih murah daripada harga official, itu bagus ya guys. Dan silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Oppo Reno 8T ini ya guys. Untuk pendapat kalian apakah menarik atau tidak, silakan komentar.
Kemudian dari sektor layar, kualitas layar AMOLED Full HD plus 90Hz-nya termasuk oke, wideband sudah L1, dan ini sudah pasti aman buat nonton Netflix dan nonton YouTube dan lain sebagainya, itu sudah pasti aman banget. Kemudian dari sektor speaker di HP ini termasuk oke, kalian bisa dengarkan untuk sampel audionya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sisi baterai life ini termasuk irit banget ya guys. Untuk penggunaan harian tuh aman banget. Kemudian HP ini dibekali oleh kepala charger 33 watt yang butuh waktu charge itu sekitar 1 jaman lebih sedikit untuk full charge ya guys. Kemudian HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC ya guys. Kemudian yang perlu kita apresiasi ada dari sisi desainnya dari HP ini termasuk cakep banget. Menurut kita ini adalah desain yang tercakep di harga 4 jutaan ya guys. Untuk saat ini menurut kita ini termasuk salah satu yang tercakep dan mungkin tercakep sih untuk saat ini yang kita sudah review ya guys. Dan ini kita perlu apresiasi Oppo khususnya yang warna orange ini benar-benar cakep ya guys. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika ambil HP ini, di mana HP ini sudah menggunakan dual SIM plus 1 micro SD slot ya guys. Jadi sudah pasti aman, tidak perlu hybrid-hybridan. Ini aman banget. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom. Kemudian manajemen panas di HP ini untuk gaming memang masih kurang oke, seperti yang kita sudah mention di bagian performance tadi, sehingga itu akan menyebabkan throttling ketika kita pakai buat kerja berat ya guys. Kemudian menurut kita dari sisi harga, ini agak overpricing untuk sebuah HP dengan chipset MediaTek Helio G99. Untungnya di distributor ponsel itu harganya lebih murah, lumayan guys dibandingkan harga ofisialnya. Dan ya itu masih cukup acceptable untuk di rentang harganya yang diberikan oleh distributor ponsel. Dan tapi untuk dari sisi harga ofisial menurut kita agak overpriced ya guys. Itu dia tadi ada detail review dari HP ini. Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita overall ini masih layak untuk dibeli. Bagi kalian yang memang suka desainnya Oppo dan memang kalian memang pecinta Oppo, ini adalah HP yang layak untuk dibeli. Tapi menurut kita untuk rentang harga 4 jutaan masih punya alternatif-alternatif HP lain yang lebih menarik daripada Oppo Reno 8T 4G ini. Tapi sekali lagi ini adalah beberapa review gadget, mungkin bisa berbeda dalam pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.